Shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Malam ini saya ingin menyampaikan isi hati Allah, isi hati Bapa, supaya kita lebih bisa mengerti tentang rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan isi hati Bapa malam hari ini. Bapa, datangkanlah rasa lapar dan haus kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menjelaskan sejelas-jelasnya firman-Mu. Sebab hanya Roh Kuduslah yang sanggup dan yang dapat menjelaskan semua kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada kami. Sebab itu Roh Kudus, tolonglah aku malam hari ini, supaya aku bisa menyampaikan sesuai rencana dan kehendak-Mu, Roh Kudus. Biar Engkau sembunyikan aku di belakang Engkau, Roh Kudus, dan hanya Engkau yang nampak dan Engkau yang berbicara dan Engkau yang melakukan semua rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, malam ini saya akan berbicara tentang titik-titik di mana darah Yesus itu tertumpah. Kita tahu untuk menggenapi rencana Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka Yesus harus mengorbankan dirinya, mengorbankan kehidupannya, dan mencucurkan darahnya supaya dapat menyucikan, menebus, membersihkan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Firman Allah berkata, pertama kali kita melihat darah Yesus itu tertumpah, yaitu di Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Seperti dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44 yang berbunyi, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, di dalam pergumulan di Taman Getsemani pada malam hari itu, ketakutan yang luar biasa datang di dalam kehidupannya. Dan pergumulan yang luar biasa yang dia alami saat itu. Pergumulan apakah yang terjadi di dalam Taman Getsemani itu? Pergumulan masalah kehendaknya yang jadi atau kehendak Bapanya yang jadi. Pergumulan antara ego manusia dan perintah Tuhan. Apa yang harus dijalankan? Apakah kehendak diri sendiri ataukah kehendak Bapa yang harus dijalankan? Bagi kita yang tidak pernah mengalami akan hal ini, mungkin kita berkata itu terlalu mudah. Tetapi untuk mempersembahkan diri di atas kayu salib
Dari seorang yang tidak berbuat dosa dan tidak pernah mengenal dosa. Dia harus mati bukan untuk dirinya, tapi dia mati untuk kepentingan manusia. Sebab itu pergumulan yang sangat-sangat berat sekali. Sampai dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu juga yang jadi." Oleh sebab itu saudaraku, di dalam pergumulan di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus telah keluar sebagai seorang pemenang. Sekalipun peluhnya itu bertitik, peluhnya itu menetes, tetes demi tetes membasahi tanah. Peluhnya itu berubah menjadi darah yang membasahi tanah. Dan apa artinya semua itu bagi kita, saudaraku? Yang pertama, darah yang menetes di Taman Getsemani itu menyucikan segala kehendak-kehendak kita. Menyuci segala ego kita. Menyucikan segala perasaan-perasaan kita. Supaya bukan kehendak kita yang jadi. Supaya bukan perasaan kita yang dikemukakan. Supaya bukan ego kita yang ditonjolkan. Dia telah menyucikan itu. Sehingga pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehendaknya yang senantiasa jadi dalam kehidupan kita. Sehingga senantiasa perasaan ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Kehendak kita harus disucikan daripada mementingkan diri sendiri. Perasaan kita harus disucikan dari segala hal-hal yang jahat. Itulah makna daripada tetesan darah Yesus di Taman Getsemani. Yang kedua, saudaraku, setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke balai imam besar Kayafas. Di sana dia diadili oleh mahkamah agama Yahudi. Dia diadili oleh orang-orang yang merasa diri mereka itu benar. Dia diadili oleh orang-orang yang merasa diri mereka itu suci. Mereka mencari alasan untuk mempersalahkan dia. Mereka mendatangkan banyak saksi-saksi untuk menuduh dan mempersalahkan dia. Tapi banyak saksi tidak bisa menyalahkan dia. Kemudian terjadilah ada saksi yang berkata bahwa dia mengaku dia adalah anak Allah. Dan dia berkata, robohkan bait Allah ini dalam waktu 3 hari dia akan membangun kembali. Disitulah mereka menemukan bahwa seolah-olah dia menghujat Allah. Mereka menemukan alasan untuk menghukum dia. Mereka sungguh-sungguh mencari alasan.
Dan akhirnya apa yang terjadi di situ, saudaraku? Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?" Waktu imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menjawab dengan sejujurnya. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti, jawaban yang jujur, yang benar itu dianggap salah. Dan kemudian dia ditampar oleh salah seorang hamba imam besar di tempat itu. Saudara bisa bayangkan, anak Allah yang maha tinggi, walaupun saat itu dia mengambil rupa seorang manusia, dia rela memberikan dirinya ditampar oleh seorang hamba. Betapa besar pengorbanannya bagi kita semua, saudaraku. Betapa besar kasihnya bagi kita, saudaraku. Bukan hanya ditampar, saudaraku, tapi dipukul. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 67 sampai 68 berkata, "Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, 'Cobalah katakan pada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau?' Setelah selesai ditampar, dia ditinju, bukan oleh seorang, ada beberapa orang di situ. Mereka meninju wajahnya. Mereka belum puas, mereka tutupi wajahnya. Dan mereka bergantian meninju wajahnya. Dan mereka berkata, 'Kalau engkau Mesias, katakan siapa yang memukul engkau?' Saudara bisa bayangkan betapa jahatnya mereka semua itu. Betapa kejamnya mereka semua itu. Wajah Yesus hancur, benar-benar hancur, saudaraku. Dan hal itu, saudara, nubuatan Nabi Yesaya tergenapi. Yesaya 53 ayat 3 dan 4 itu tergenapi, saudaraku. Di balai imam besar itulah apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan digenapi malam hari itu. Yesaya 53 ayat 3 dan 4 berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Di balai imam besar itulah nubuatan Yesaya digenapi, saudara. Darah bercucuran dari wajahnya, membasahi tanah di tempat itu, saudaraku. Darah dari seorang yang tidak berdosa, dari seorang yang tidak pernah mengenal dosa, darah daripada seorang yang benar, darah dari seorang anak Allah yang maha mulia. Walaupun saat itu dia mengambil rupa manusia, tetapi ada maksud, saudaraku. Maksud apa dia ditinju sampai wajahnya hancur, saudaraku? Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, darah dari wajahnya itu mengalir. Untuk apa, saudaraku?
untuk menyucikan wajah kita, supaya kita kembali menjadi gambaran, kembali menjadi gambar Allah. Karena ada manusia pertama diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Dengan wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah pada waktu itu. Tapi kemuliaan itu telah hilang pada waktu Adam jatuh di dalam dosa. Wajah Musa juga pernah memperlihatkan kemuliaan Allah pada waktu ia bersama Allah di atas bukit Sinai, gunung Sinai, untuk menerima 2 lok batu itu. Sehingga dia harus menutupi mukanya terhadap bangsa Israel. Tetapi akhirnya kemuliaan itu pun hilang dari wajah Musa. Tetapi kita bersyukur, saudaraku. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab dia rela wajahnya dipukul. Dia rela wajahnya ditinju. Supaya apa? Kemuliaan wajah Kristus, kemuliaan wajah dari Bapa Surgawi, kemuliaan daripada anak Bapa, kemuliaan daripada Roh Kudus kembali kepada kita. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara tahu maksud daripada darah Yesus yang mengalir dari wajahnya itu. Supaya kita dijadikan serupa dengan gambarannya. Yang kedua kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Untuk merubah kita menjadi serupa dengan dia, dia harus rela menyerahkan wajahnya, menyerahkan mukanya. Ditinju sampai hancur-hancuran, saudaraku. Sungguh-sungguh hancur, saudaraku. Kenapa saya berani berkata demikian? Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menunjukkan diri kepada Maria Magdalena yang ada di kubur di pagi hari itu. Tapi Maria tidak mengenal dia. Dia menunjukkan dan berjalan bersama dengan 2 orang yang ke Emmaus, juga mereka tidak mengenal dia. Dia menunjukkan rupa kepada beberapa muridnya, mereka juga tidak mengenal dia. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Setiap hari kan mereka berjalan dengan dia, bercakap dengan dia, makan dengan dia. Tapi pada saat ia bangkit dari antara orang mati, sesaat mereka tidak bisa mengenal dia. Kenapa? Sebab pada waktu mereka menyertai dia ke Bukit Golgota, mereka melihat wajahnya sungguh-sungguh hancur. Waktu dia di atas kayu salib, mereka melihat wajahnya itu hancur-hancur. Yesaya berkata sampai kita tidak lagi bisa mengenal dia.
Dan pada waktu mereka menurunkan dari salib untuk dikuburkan, mereka melihat wajahnya yang rusak. Dan pada waktu mereka mengafani dia untuk masuk ke dalam kubur, mereka kembali melihat wajah yang rusak. Sebab itu mereka tidak kenal. Sementara itu, sesaat itu mereka tidak mengenal dia. Kenapa? Karena dia dikuburkan dengan wajah yang hancur. Tapi waktu dia dibangkitkan dengan wajah penuh kemuliaan. Wajah kemuliaan kita itu telah dihancurkan oleh dosa Adam. Gambaran Allah bagi kita itu sudah berakhir pada waktu Adam jatuh di dalam dosa. Tetapi Alkitab berkata gambaran kemuliaan Allah dikembalikan lewat Yesus Kristus. Oleh darahnya yang tercurah dari wajahnya itu. Membuat kita serupa dengan gambarannya. Saya ulangi 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Seperti Musa. Berselubung mukanya. Tapi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kenapa? Sebab wajah yang hancur dengan darah yang mengalir itu telah mengembalikan kemuliaan Allah. Gambar Allah dikembalikan. Kemuliaan Allah dikembalikan. Itu sebabnya saudara. Dengan penuh kerendahan hati saya mengajak saudara. Mari kita mencintai dia. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mampu dan tidak sanggup membayar harga yang begitu mahal yang telah dibayar oleh Yesus lewat pengorbanan di atas bukit Golgota di kayu salib itu, saudaraku. Oleh korbannya itu, oleh darah yang mengalir wajahnya itu, menjadikan kita serupa dengan dia. 2 Korintus terakhir berkata, 2 Korintus 3:18 sebagian terakhir berkata, datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau saudara menjadi orang percaya, saudara harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Wajah saudara harus memancarkan gambar ilahi. Wajah saudara harus memancarkan kedamaian dan sukacita. Sehingga setiap orang yang melihat saudara, mereka melihat kemuliaan Allah pada saudara. Kenapa? Karena gambar Allah dikembalikan kepada kita. Gambar kemuliaan Allah dikembalikan kepada kita. Lewat darah Yesus yang tercurah di rumah Kayafas, di balai pengadilan imam besar. Jadi yang pertama saudaraku, di bukit Zaitun, di taman Getsemani, peluhnya menetes bagaikan darah. Itu menyucikan kehendak kita,
menyucikan perasaan kita, menyucikan ego kita, supaya kehendak manusia berlalu, perasaan manusia berlalu, ego manusia berlalu. Yang datang adalah kehendak Allah, perasaan Allah, kemauan Allah yang datang dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, wajahnya dihancurkan supaya kemuliaan Allah dikembalikan kepada kita. Kita serupa dengan gambar anaknya, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku, dari balai imam besar dia dibawa ke pengadilan Pilatus. Injil Matius 29, Injil Matius 27 ayat 29. Di sana dia diadili, dituduh. Tapi singkat saya katakan, Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dan Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan padanya. Tetapi mereka berteriak, tidak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata, tetapi aku tidak menemukan kesalahannya. Seorang pembesar Romawi berkata tidak menemukan kesalahannya. Tapi para ahli Taurat mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerah. Dan di tempat itulah para prajurit menganyam tumbuhan berduri menjadi sebuah mahkota duri dan memakaikan pada kepala Yesus. Dan saya tahu mereka bukan meletakkan dengan hati-hati, mereka meletakkan dengan kasar, mereka menekan dengan kasar, bahkan supaya mahkota duri itu tidak jatuh. Kemungkinan besar mereka memukul dengan tongkatnya supaya masuk lebih dalam di kepalanya. Keluarlah darah. Keluar darah mengalir dari kepalanya. Ada mahkota duri. Darah itu yang keluar kepalanya itu berguna untuk apa bagi kita, saudaraku? Mahkota itu dibuat dari tumbuhan yang berduri. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah mengutuk tanah. Dan Allah berkata, dengan jerih payahmu, dengan berkeringat berpeluh, engkau akan mencari rezeki sampai engkau pulang kepada debu, karena di sana asalmu. Tanah akan mengeluarkan semak dan duri yang menyusahkan engkau. Dan duri itu ditaruh di atas kepala daripada Tuhan Yesus. Itu berbicara apa, saudaraku? Kutuk itu, kutuk terhadap tanah itu sudah diangkat. Itu sebabnya jika saudara sebagai orang percaya dan saudara seorang petani, percayalah, tanah saudara itu akan subur jikalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kutuk itu sudah diangkat. Dan engkau berdiri atas tanah itu, engkau membawa kekudusan kepada tanah itu. Sehingga engkau akan menerima hasil yang berlipat kali ganda dalam usahanya, dalam usahamu itu. Yang kedua, menyangkut pikiran kita, saudaraku.
Darah yang mengalir dari kepala Kristus itu menyangkut pikiran kita. Supaya dia menyucikan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang jahat. Dia menyucikan pikiran kita daripada rancangan-rancangan yang jahat. Maafkan saudara. Karena pikiran manusia pada umumnya berisi kejahatan. Pikiran manusia pada umumnya berisi hal-hal yang untuk menyusahkan orang lain. Tetapi darah yang mengalir dari kepalanya itu menyucikan pikiran saya dan pikiran saudara. Bila saudara menerima dia sebagai juru selamat, maka pikiran saudara akan disucikan. Saudara tidak lagi memikir diri sendiri. Saudara tidak lagi berpikir untuk berbuat jahat. Tidak lagi berpikir untuk menjahatkan orang lain. Tapi saudara berpikir hal-hal yang indah. Seperti dikatakan di dalam surat Filipi. Pasal 4 ayat 8 berkata. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Waktu dia menyucikan pikiran kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat. Tapi segala hal-hal yang dicatat di dalam surat Filipi ini mulai masuk di dalam pikiran kita. Satu ayat saudara. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maaf saudara. Saya tidak tahan untuk menyampaikan tentang hal ini saudara. Darah yang menyakiti dia. Darah yang membuat dia menderita. Mukanya sudah hancur, ditambah lagi dengan mahkota duri itu saudara. Betapa sakitnya dia. Dan darah itu tidak berhenti mengalir. Terus mengalir, terus mengalir. Tapi justru itu menyucikan pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat. Sebab itu, kalau kita telah menjadi milik Kristus, Alkitab berkata, kita ciptaan yang baru. Cara berpikir kita juga baru. Kehendak kita juga baru. Perasaan kita juga baru. Perkataan kita juga baru. Karena darah Yesus yang mengalir di Taman Getsemani, yang mengalir di balai imam besar, yang mengalir di pengadilan Pilatus, itu menyucikan kita. Dari setiap tempat di mana darah Yesus menetes itu mempunyai arti yang penting dalam kehidupan kita. Dan kemudian dari tempat Pilatus, mereka membuat cambuk yang mempunyai 39 tali. Dan di ujung-ujung tali ada kaitan-kaitan. Dan mereka mulai memukul punggung Yesus. Wajahnya sudah hancur. Kepalanya juga ditutupi mahkota duri.
punggungnya hancur. Begitu cambuk diayunkan dan ditarik, maka punggungnya tercabik, dagingnya terrobek. Sampai di dalam satu ayat firman Tuhan berkata, tulangnya pun kelihatan. Dan semua itu untuk apa? Kita tahu. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Jadi saudara yang sakit malam ini, kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan malam ini, bahwa sesungguhnya penyakit saudara itu sudah disembuhkan 2000 tahun yang lewat. Tinggal saudara menikmati kesembuhan itu, menikmati kesehatan itu dengan iman kepada darah perjanjian baru itu, saudaraku. Kadang-kadang orang salah di dalam menghadapi perjamuan kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata ada yang tidak layak. Dengan cara yang tidak layak. Bukan berarti bahwa tidak layak dia adalah orang berdosa. Bukan. Tapi pengertiannya yang salah. Sampai hari ini pun kesalahan itu masih terjadi. Apabila orang sakit dan dia menerima perjamuan suci, dia memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecah itu di atas bukit Jaljuk dari kayu salib. Dan dia ada penyakit saat itu. Dan dia berkata, Tuhan, biar roti ini menyembuhkan aku. Keliru, saudara. Saudara sudah disembuhkan 2000 tahun yang lewat. Sebelum saudara lahir pun, dia sudah menyediakan kesembuhan itu bagi saudara. Sebagaimana dia menyediakan keselamatan bagi saudara. Sebelum saudara lahir, keselamatan sudah sedia bagi saudara. Demikian pun kesembuhan. Bagaimana caranya? Pegang roti itu dan berkata, Tuhan, terima kasih buat kesembuhan yang sudah Engkau sediakan bagi aku 2000 tahun yang lewat. Dan yang kupegang ini mengingatkan aku akan hal itu. Dan aku terima dengan iman. Berarti saudara mengerti. Saudara mengerti bahwa sudah disediakan 2000 tahun yang lewat. Dengan iman saudara, kesembuhan itu datang karena sudah disediakan. Sudah disediakan. Dari saudara sudah disembuhkan. Bukan nanti, bukan akan. Semua terpulang kepada saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya akan bilur-bilurnya yang sudah disediakan bagi saudara, maka tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan di dalam kehidupan saudara. Kalaupun toh Allah akan memanggil saudara pulang kepadanya, tidak perlu melewati penyakit. Kalau kita menghitung satu persatu, Abraham mati bukan karena penyakit. Ishak mati bukan karena penyakit. Yakub atau Israel mati bukan penyakit, bukan karena penyakit. Terus sampai kepada Raja Daud dan seterusnya. Tidak dikatakan mereka mati karena penyakit, tapi mati karena usia sudah lanjut, sudah cukup menurut Tuhan.
Ini perlu iman, saudara. Hal ini membutuhkan iman dan pengertian yang benar. Sebab tanpa pengetahuan, Alkitab berkata, tanpa pengetahuan binasalah manusia. Saudara harus tahu pasti, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Disediakan sebelum engkau lahir sudah disediakan. Karena perjanjian keselamatan, perjanjian penebusan, itu di dalamnya terkandung kesembuhan. Itu sudah dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu sudah dijanjikan di sana. Saudara tinggal buka dan membaca itu. Sebab itu, saudaraku, dia rela memberikan punggungnya. Karena dia tahu nanti saudara yang percaya kepadanya juga, saudara akan juga mengalami sakit penyakit. Tetapi kesembuhan telah disediakan bagi saudara. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Para pelayan Tuhan hanya mendoakan saudara. Tapi imanmu kepada firman Allah, itulah yang menyembuhkan engkau. Punggung Yesus direlakan oleh Yesus untuk dicemeti, untuk membawa kesembuhan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Tertulis dalam pertama Petrus. Saudara bisa meneliti sendiri. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Sudah, bukan nanti, bukan akan. Sudah. Percaya itu, saudaraku. Kalau saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayakan semua hidup saudara di dalam tangan. Keselamatan saudara dijamin. Kesembuhan saudara dijamin. Pekerjaan usaha saudara pun dijamin. Saya telah mengalami semua itu, saudaraku. Dalam waktu 10 tahun lebih sedikit, saya bisa membangun beberapa usaha, saudara. Kenapa? Sebab bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Maaf, saudara. Karena iman saya berkata, Allah saya adalah Allah yang besar. Maka saya tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Sebab saya punya Bapa adalah Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Maka saya harus membuktikan bahwa sayalah anaknya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saya ulangi, setiap tempat darah Yesus dicurahkan, itu membawa faedah kegunaan bagi kita semua. Supaya kita bisa mengerti akan hal ini. Kemudian sesudah itu mereka membuat salib dan menaruhkan pada punggungnya dan mulai berjalan ke Bukit Golgota. Apa yang terjadi? Menurut saudara, apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Yesus tidak mampu lagi, saudara. Sebagai manusia. Sehingga mereka harus menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul itu.
Kenapa, saudara? Karena Yesus hampir kehabisan darah. Tapi sungguh dia manusia yang luar biasa. Dia bisa bertahan beberapa jam dengan darah yang terus-menerus mengalir. Di sepanjang jalan, darahnya menetes sampai di atas Bukit Golgota. Darah yang menetes sepanjang jalan itu menyucikan perjalanan kehidupan saya dan saudara. Sehingga saudara bisa berjalan bukan sebagai seorang berdosa lagi, tapi sebagai seorang yang sudah disucikan oleh darah Yesus yang menetes sepanjang perjalanan itu. Berarti sepanjang perjalanan hidup kita dilindungi dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sebab itu saudara tidak perlu takut apapun juga. Sepanjang saudara bersandar kepada Dia, sepanjang saudara tetap bersekutu dengan Dia, sepanjang saudara menjadi miliknya, maka darahnya itu menyucikan perjalanan kehidupan saudara. Ada rintangan, wajar, tapi darah Yesus akan memberikan kemenangan bagi saudara. Ada tantangan, wajar, tapi darah Yesus akan menyelesaikan untuk saudara. Saudara akan berjalan lebih daripada seorang pemenang saat Yesus mengasihi saudara. Sebab itu kasihilah Yesus lebih daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Bahkan diri saudara sendiri. Karena sebelum kita mengasihi Dia, Alkitab berkata, Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dengan bukti yang nyata, menyerahkan dirinya. Mati di atas Bukit Golgota. Untuk kehidupan kita semua, saudara. Maafkan. Sampai di atas Bukit Golgota, dibaringkan, kedua tangannya direntangkan ke kanan dan ke kiri, lalu paku menancap di kedua tangannya, di nadinya. Kalau kita melihat di gambar-gambar itu seolah terpaku pada telapak tangannya, tapi sebenarnya bukan demikian. Itu paku menancap di pergelangan tangannya, di mana ada urat nadi yang besar. Paku yang besar itu menancap di situ, bukan di sini, saudaraku, di sini. Ada yang berkata di telapak tangan, terserah. Yang penting bahwa tangannya itu dipaku. Lalu kemudian kakinya juga dipaku. Baru salib didirikan. Apa yang terjadi, saudaraku? Darah Yesus mengalir dari tangan yang ada pakunya itu. Luar biasa, saudara. Saya tidak bisa menahan air mata saya, saudara. Saya bisa membayangkan betapa menderitanya dia. Di tengah terik matahari yang panas, dengan darah yang tercucur di sepanjang perjalanan. Dan sekarang darah yang sisa itu menetes dari kedua tangannya itu. Dan juga menetes dari kakinya yang juga dipaku. Tapi semua itu berguna bagi kita, saudara.
Darah yang menetes dari tangannya itu menyucikan kita dari segala perbuatan kita yang jahat. Menyucikan semua pekerjaan-pekerjaan kita pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah itu menyucikan pekerjaan kita, melindungi pekerjaan kita. Makanya saudara tidak usah saudara khawatir, saudara takut dengan pekerjaan saudara. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, darah perlindungan itu ada di atas dan di dalam pekerjaan saudara. Darah perlindungan itu ada dalam hidup saudara dan di dalam rumah tangga saudara. Tangan berbicara perbuatan. Perbuatan yang jahat disucikan. Perbuatan yang baik mulai terjadi dalam hidup saudara. Darah yang mengalir dari kakinya menyucikan langkah-langkah hidup saudara. Supaya saudara tidak tersesat dan melangkah ke arah yang salah. Darah yang mengalir dari kakinya itu menjaga langkah-langkah saudara. Supaya saudara tetap melangkah pada jalan kebenaran dan hidup itu saudara. Supaya saudara tidak melangkah seperti dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam orang pencemooh. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang direnungkannya siang dan malam. Sehingga kehidupan saudara menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Akan berbuah setiap masa dan daunnya tidak akan layu. Dan apa saja yang saudara perbuat berhasil. Karena tangan darah Yesus yang mengalir dari tangannya membuat saudara berhasil. Dia menderita. Saudara yang menerima kebaikan dari penderitaan itu. Yesus menyediakan semua itu lewat korbannya di atas bukit Golgota, saudara. Yang terakhir, saudaraku, lambungnya ditusuk untuk membuktikan apa dia sudah mati. Dan Alkitab berkata, dari luka tusukan itu keluarlah air dan darah. Keluarlah darah yang bercampur air. Itu berbicara tentang kelahiran gereja. Orang percaya. Persekutuan orang percaya. Gereja yang saya maksudkan bukan organisasi, bukan denominasi. Tapi gereja yang saya maksudkan di sini adalah pribadi-pribadi yang telah menerima Kristus, berkumpul, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka adalah gereja yang sesungguhnya. Dan itu lahir dari darah dan air. Sebab darah itu yang menyelamatkan saudara. Dan air itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Jadi gereja lahir dari tertumpahnya darah Kristus. Dan kemudian urapan daripada Roh Kudus. Lahirlah gereja di bumi ini.
Dan itu adalah saya dan saudara. Haleluya. Sebab itu saudara, sebelum saya mengakhiri malam hari ini, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, saya menghimbau saudara, saya memohon kepada saudara. Saya memohon kepada saudara. Bukan saya meminta, saya memohon kepada saudara. Kasihilah Tuhan Yesus. Cintailah Dia. Jangan menyakiti hatinya. Kalau kita sudah menyakiti hatinya, kita bertobat, saudara. Masih ada waktu untuk kita bertobat. Sebelum terlambat segala sesuatunya, saudara. Sebelum liang kubur menanti kita, ada waktu kita untuk kembali kepada Dia. Sebelum bunyi sangkakala, ada waktu untuk kita bertobat, saudaraku. Yang paling istimewa, yang paling utama, cintailah Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu. Karena Dia mencintai saudara. Dia rela mengorbankan semuanya. Dia rela meninggalkan surga. Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Dia rela mati dengan penuh penderitaan untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, aku telah selesai. Roh Kudus, Engkau yang telah menyampaikan akan hal ini. Biar Engkau tetap meteraikan hal ini. Kalau ada kurang yang aku sampaikan, biar Roh Kudus menambah pengertian, penjelasan kepada mereka. Sebab sebagai manusia biasa, kadang-kadang aku juga salah menyampaikan apa yang Engkau mau. Tetapi dalam semua itu aku kembalikan kepadamu Roh Kudus. Biar Engkau meluruskan semua itu. Engkau memperbaiki supaya apa yang mereka terima adalah kebenaran daripada Engkau sendiri. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan malam hari ini. Aku berdoa bagi mereka yang sakit. Saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangannya bagian tubuh yang sakit. Kerahkanlah iman saudara. Dan saya membantu dalam doa. Bapa, Engkau melihat mereka yang sakit. Meletakkan tangannya bagian tubuh yang sakit. Aku minta Roh Kudus, Engkau menghampiri mereka. Engkau membawa bilur-bilur Yesus. Engkau membawa darah Yesus yang sudah disediakan 2000 tahun yang lewat. Dan sembuhkanlah mereka Tuhan. Aku berterima kasih yang sakit di rumah sakit, yang pecah pembuluh darah. Sampai malam ini masih hidup dan aku tahu ia pasti hidup. Karena darah Yesus sudah mengalir dalam kehidupannya. Dan dia pasti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, sembuhkanlah mereka yang mendengar pemberitaan malam hari ini. Dan apabila yang masih ragu-ragu, pertetapkan hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berdoa Tuhan menjaga, melindungi pribadimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, dan usahamu dilindungi dan diberkati. Amin. Puji Tuhan.